Untuk mendapatkan kulit yang glowing, salah satunya adalah dengan cara menggunakan skincare yang rajin. Tapi kalian tahu nggak sih skincare yang lagi kalian pakai cocok atau nggak buat kulit kalian? Halo guys, ketemu lagi dengan saya Dr. Dwi Wijaya di channel yang membahas tentang kesehatan dan kecantikan yang informatif. Seperti biasa, saya akan berbagi informasi dan tips-tips menarik seputar kesehatan dan kecantikan untuk kalian. Tapi sebelumnya, jangan bosan-bosan ya, kalian harus like dulu videonya, habis itu subscribe dan share ke semua media sosial kalian dan teman-teman kalian. Guys, tahu nggak sih, perawatan kulit adalah rutinitas wajib untuk menjaga kesehatan dan kecantikan kulit wajah. Seringkali perawatan wajah juga digunakan untuk mengkoreksi masalah pada wajah. Tidak jarang pula, orang yang melakukan perawatan kulit menginginkan hasil yang signifikan. Alhasil, beberapa orang sering bergonta-ganti produk jika merasa produknya kurang memberikan efek di kulit mereka. Sayangnya, tanpa mereka sadari, dengan sering bergonta-ganti produk dapat menimbulkan purging atau juga bisa breakout pada kulit. Sekilas, purging dan breakout terlihat sama, namun keduanya berbeda. Nah, di kesempatan kali ini, saya akan membahas topik tentang breakout pada wajah dan cara mengatasinya. Tanpa berlama-lama, ayo kita tonton videonya. Breakout adalah sebuah tanda yang menunjukkan bahwa kondisi kulit tidak cocok dengan produk skincare yang sedang digunakan. Breakout ditandai dengan munculnya jerawat dalam jumlah yang banyak, berukuran besar, dan terus bertambah. Jerawat-jerawat tersebut biasanya akan muncul di area yang tidak pernah mengalami masalah. Pada kasus tertentu, breakout juga bisa terjadi akibat perubahan hormon dan juga stres. Mungkin tidak sedikit orang yang menganggap bahwa breakout dan purging adalah dua kondisi yang berbeda. Hal ini karena purging juga disebabkan oleh efek penggunaan produk perawatan kulit. Purging adalah reaksi ketika kulit membuang lapisan kulit mati dan menggantinya dengan lapisan kulit yang baru. Purging dapat dikatakan sebagai bagian dari proses regenerasi kulit alami yang biasanya berlangsung sekitar 4 dengan 8 minggu. Kondisi ini biasanya ditandai dengan bintik-bintik kecil pada kulit, tumbuh jerawat atau komedo, kulit kering dan mengelupas. Ada beberapa bahan atau zat yang dapat memicu terjadinya purging pada kulit. Misalnya adalah asam retinoat, tretinoin, AHA, BHA, dan benzoil peroksida. Berikut akan saya tunjukkan tabel perbedaan antara purging dan breakout. Purging itu adalah jerawat yang terjadi di area yang sering mengalami masalah dan juga karena disebabkan oleh pemakaian skincare yang baru dan terjadi sekitar 4 minggu sampai dengan 8 minggu. Nah, tapi keadaan kulitnya lama-lama akan menjadi membaik. Tapi kalau breakout ini munculnya jerawat di area yang baru yang sebelumnya tidak pernah terjadi jerawat. Juga timbul karena ketidakcocokan dengan skincare atau baru terjadi setelah lebih dari 2 bulan. Dan juga ditandai dengan kulit kemerahan dan kulit yang gatal-gatal teman-teman. Jadi kira-kira teman-teman tahu ya perbedaan antara purging dan breakout. Sekali lagi, berbeda dengan purging yang hanya terjadi saat menggunakan produk skincare tertentu, breakout bisa disebabkan oleh yang pertama, terlalu sering berganti jenis produk skincare ataupun juga kosmetik. Kemudian yang kedua adalah asupan makanan yang tidak sehat. Kayak paling sering itu juga disebabkan oleh makanan-makanan goreng-gorengan ya teman-teman, berminyak-minyak. Kemudian tidak memperhatikan kebersihan wajah. Yang keempat, terlalu sering mencuci muka atau menggunakan scrub atau biasa disebut eksfoliasi. Ini tuh nggak boleh sering-sering kalian lakukan ya. Kurang lebih yang paling sehat dan paling aman sekitar 2 kali dalam seminggu aja teman-teman ya. Nah, kemudian juga disebabkan karena kebiasaan menyentuh wajah dengan tangan yang kotor. Dan juga bisa disebabkan ketika kalian menggosok kulit wajah itu dengan teknik yang terlalu kasar. Kemudian juga karena tidak segera membersihkan kulit setelah berkeringat. Dan yang paling sering nih ya, biasanya disebabkan oleh kebiasaan kita yang sering memecah jerawat.
Dan pastinya nggak jauh tidak lain tidak bukan adalah karena stres ataupun hormon yang tidak seimbang. Untuk meminimalkan efek breakout, teman-teman disarankan agar menggunakan produk skincare secara bertahap. Misalnya di minggu pertama setiap 3 hari sekali, kemudian menggunakan skincare di minggu kedua setiap 2 hari sekali, dan seterusnya sampai bisa teman-teman menggunakan sehari sekali. Dengan begitu, kulit akan terbiasa dengan zat-zat aktif yang terkandung dalam produk perawatan kulit tersebut. Nah, ketika sedang mengalami reaksi breakout, kalian juga sebaiknya menghindari produk yang bersifat iritatif ya teman-teman. Jangan lupa gunakan pelembab agar kelembapan kulit tetap terjaga dan kulit tidak semakin teriritasi. Jika iritasi semakin memburuk dan jerawat semakin membandel akibat pemakaian produk-produk tertentu, sebaiknya teman-teman menghentikan penggunaan produk tersebut. Oke? Nah, ketika muncul jerawat akibat purging maupun breakout, hindari menyentuh jerawat apalagi memencetnya. Karena kulit bisa terluka dan menimbulkan bekas jerawat, jadi berabe kan nantinya. Selain itu, kalian bisa melakukan beberapa langkah berikut untuk meredakannya. Yang pertama, cuci muka 2 kali sehari setiap pagi dan malam hari atau setiap kali setelah wajah berkeringat. Kemudian yang kedua adalah pilih dan gunakan produk skincare yang sesuai dengan jenis kulit kalian teman-teman. Yang ketiga, gunakan pelembab yang bebas pewangi dan berlabel non-comedogenic. Yang keempat, hindari makeup terlalu tebal dan produk makeup yang membuat wajah berminyak. Yang kelima, gunakan obat jerawat yang mengandung benzoil peroksida, asam salisilat, atau sulfur. Dan yang keenam, sering cuci tangan dan jangan menyentuh wajah jika tangan kalian masih kotor. Selain itu, teman-teman juga disarankan untuk beristirahat yang cukup dan mengurangi stres agar reaksi breakout di wajah bisa cepat mereda. Jadi, tidak semua orang mengalami purging atau breakout saat mencoba jenis kosmetik atau produk perawatan kulit ya teman-teman. Munculnya reaksi tersebut biasanya tergantung dari masing-masing jenis kalian. Orang yang memiliki kulit sensitif lebih mudah mengalami breakout. Jika masih ragu dengan masalah kulit yang kalian alami, kalian bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis kulit, terlebih jika purging atau breakout tidak juga membaik setelah 1-2 bulan. Dokter pasti akan memberikan penanganan sesuai dengan masalah dan jenis kulit kalian. Oke teman-teman, itu tadi adalah edukasi dan tips tentang cara mengatasi masalah breakout pada wajah. Semoga bermanfaat dan bisa membantu mengatasi masalah kalian, dan pastinya jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini ya teman-teman, agar saya semakin semangat terus dalam berkarya dan mengedukasi. Saya Dr. Dwi Wijaya, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya, dan sampai jumpa!